Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-27. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Alusius Dian Permana SJ. Kotak kolekte akan diedarkan ke umat setelah doa umat, sedangkan kotak sumbangan dana pembangunan diedarkan pada saat pengumuman gereja dibacakan. Mohon partisipasi umat. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan handphone. Dan sekarang, marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama menyanyikan lagu pembuka. Marilah, hai umat Allah, dari Mada Bakti nomor 551. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa mendung ya. Meskipun cuaca hujan, gerimis ya, tetapi syukurlah gereja pada sore hari ini banyak terisi. Artinya banyak umat yang semangat untuk datang ke gereja meskipun cuaca hujan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita masuki Minggu Biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan senantiasa mengajak kita semua untuk merenungkan apa arti beriman kepada Tuhan. Nah, seringkali kita sibuk meminta tanda, seringkali kita juga bertanya, apakah ya benar Yesus itu ada di dunia ini? Tak jarang ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Percikilah aku ya Tuhan dengan hisop,
maka aku pasti bersih. Cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut belas kasih-Mu yang besar, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan pemercikan. Kemuliaan pada Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang mengabdi
kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bawa segala intensi kita masing-masing, kita satukan dengan doa pembuka. Mari kita doakan bersama. Allah, tumpuan harapan kaum beriman, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Pandanglah kami yang beriman kepadamu, tambahkanlah selalu iman kami, agar kami percaya akan segala sabda yang kami dengar dan menghayatinya sebagai pegangan hidup beriman. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelalaian? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, catatlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila mana pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersorai-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berkecil hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bergetar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bergetar hati. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangku, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Pada tahun 2000-an, kita 2004, 2005, 2006, 2007, sempat ada beberapa berita yang sempat viral di kalangan kita. Apa itu beritanya? Nah, pada waktu itu sempat ada berita penampakan yang ada di Gua Maria tertentu. Orang bercerita, kemudian ada yang penasaran, langsung berbondong-bondong datang ke Gua Maria itu. Kemudian ada juga yang bercerita, "Saya mendapatkan penampakan seperti sinar putih yang datang ketika saya berdoa." Ada juga yang mengatakan, "Saya didatangi langsung oleh Bunda Maria." Luar biasa nih ya. Pada waktu itu banyak sekali berita yang beredar. Sampai orang-orang itu bertanya sekaligus juga ingin membuktikan kebenarannya. Mungkin juga di antara kita pernah mendengar berita itu. Mungkin juga ada yang terpancing untuk mengecek kebenarannya. Apakah berita itu benar-benar ada, ataukah penampakan itu benar-benar ada, atau sebatas omongan-omongan orang belaka. Nah, mengapa kita seringkali lebih disibukkan dengan kata penampakan atau saya beriman, saya baru akan beriman ketika saya sudah melihat secara langsung Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Bacaan Injil yang kita renungkan pada minggu ini berbicara tentang iman. Nah, pada waktu itu konteksnya adalah para murid meminta kepada Yesus, "Yesus, tambahkanlah iman saya, iman kami." Kemudian Yesus mengatakan,
jika engkau punya iman sebesar biji sawi saja, engkau bisa memindahkan pohon ara meskipun itu di tengah danau. Nah, bacaan yang Injil yang kita dengarkan itu mengandung kata atau terjemahnya kata laut. Padahal itu maksudnya adalah Danau Galilea. Karena ini terjemahan maka diterjemahkan dengan kata laut. Kalau Bapak Ibu pernah melihat biji sawi itu sebesar apa dia? Yang jelas lebih kecil dari biji sawi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menanam sawi gitu ya, bijinya memang sangat kecil, tetapi ketika tumbuh itu pohonnya bisa sangat besar sekali ya. Pohon beringin mungkin usianya 100 tahun bisa lebih besar lagi dari pohon itu. Makanya tak jarang pohon ara itu sering disebut dalam bacaan Injil, dalam Injil-Injil maupun juga dalam kitab lainnya. Karena pohon itu kecil, bijinya kecil tetapi ketika tumbuh banyak burung-burung yang bersarang di dalamnya karena pohon tersebut sangatlah rindang. Kadang kelemahan kita sebagai manusia adalah kita baru percaya ketika kita melihat secara langsung. Nah, pertanyaannya adalah apakah iman itu bisa ditakar, bisa ditimbang berapa kilo, atau mungkin juga bisa diukur berapa meter, berapa kilometer. Yang jelas iman memang tidak bisa ditimbang. Iman merupakan relasi personal antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap dari kita punya pengalaman iman masing-masing yang berbeda-beda. Apa buktinya? Nah, buktinya mungkin ada yang baptis dewasa, kemudian baptis ketika kecil, baptis juga ketika mungkin baru menikah, mungkin juga setelah menikah. Relasi atau pengalaman iman seorang berbeda-beda dan kita tidak bisa menyamakan satu sama lain. Oleh karena itu, mungkin karena Yesus itu saking bingungnya harus menjelaskan iman seperti apa ke para murid, Yesus memberikan sebuah analogi atau sebuah contoh. Contoh yang diambil oleh Yesus adalah seorang hamba yang sungguh sangat loyal kepada tuannya, yang berani memberikan apa yang ia punya, bukan sebatas makan dan minum, tetapi apa yang bisa ia lakukan kepada tuannya. Dengan kata lain, iman pun mengajak kita semua untuk berani bersikap loyal, memberikan diri sehabis-habisnya. Dalam sejarah gereja, kita bisa melihat ya, dalam sejarah gereja banyak sekali orang-orang yang memberikan contohnya. Meskipun mereka dari kalangan orang sederhana, tetapi gereja mempunyai banyak santo-santa dan juga para martir. Mereka bukan lagi memberikan barang apa yang ia punya, tetapi nyawanya mereka sendiri. Rela membela imannya pada Kristus meskipun harus kehilangan nyawanya. Jika kita melihat konteks sejarah gereja, kita mungkin melihat para misionaris yang ada di Brasil, di Jepang, ya. Kemudian juga di beberapa negara Asia, gereja memiliki banyak martir. Nah, mereka sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk Tuhan sendiri. Nah, iman pada akhirnya juga mengajak kita semua untuk berani memberikan diri sehabis-habisnya. Bukan lagi masalah apa keuntungan yang saya peroleh dan kerugian apa yang saya alami ketika saya beriman, tetapi apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Nah, di lingkungan-lingkungan mungkin sudah ada yang selesai melakukan renungan bulan kitab suci gitu ya. Ada 4 minggu dan minggu ini kan minggu yang terakhir. Tema yang terakhir adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Allah sumber harapan karena kerahimannya. Bukan semata-mata apa yang bisa saya peroleh dari Tuhan,
tetapi kita menyadari apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Tak jarang kita lebih sering menuntut, saya kurang ini dan itu, tetapi seringkali kita enggan atau mungkin juga jarang untuk mengucap syukur. Saya minta ini dan itu, seakan-akan tidak pernah cukup dengan apa yang saya atau kita terima, kita alami semuanya. Dulu ketika saya masih di novisiat Girisunta, ada seorang karyawan namanya Pak Senen, ya. Sebut saja Pak Senen, bukan Pak Selasa, Pak Senen ini sudah lama bekerja di novisiat Girisunta. Biasanya kalau kerja itu dari jam 4 pagi, kemudian malam itu sampai jam 6, kadang sampai jam 7, sampai jam 8. Padahal harusnya jam 3 sudah pulang. Suatu kali ketika sore hari, selesai doa sore, biasanya kan kami di novisiat ada doa sore, jam 3 sampai jam 4 sore itu. Kemudian saya bertanya, Pak, kenapa kok belum pulang? Kemudian dengan menggunakan bahasa kromo yang halus, Bapak itu mengatakan, Pater, pekerjaan saya belum selesai. Saya akan melakukan sampai tuntas. Saya bekerja bukan untuk Romo, tetapi untuk Tuhan yang saya imani. Ketika saya mendengar perkataan Pak Senen dalam hati, makdek Pak Senen yang bukan frater saja mengatakan seperti itu. Dan bukan Saudara Romo juga mengatakan seperti itu. Dia bekerja bukan semata-mata untuk gaji dan juga untuk para Romo, tetapi dia menyadari kepada siapa dia beriman. Ketika orang lain tidak melihat pekerjaannya, Allah sudah melihat pekerjaan Pak Senen karena dikerjakan dengan tulus. Kadang kita juga sebagai manusia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kadang kalau tidak dipuji, kita mutung. Kadang juga kita minta imbalan dari orang lain. Dan belajar dari Pak Senen, memang saya belum sampai taraf itu pada waktu itu. Ada kalanya kita mungkin juga mengeluh dengan pekerjaan yang kita alami, tetapi kita juga belajar bahwa iman pada akhirnya mengajak kita semua untuk mewujud nyatakan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar perkataan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Semoga ketika kita beriman, kita tidak hanya semata-mata mengatakan saya beriman, tetapi kita sungguh berani memberikan diri kita untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk gereja, dan juga untuk Tuhan yang kita imani. Mungkin kita bisa bertanya, kualitas pribadi kita seperti apa atau semacam apa? Apakah kita ketika kita bekerja hanya mungkin ingin disanjung oleh banyak orang, atau sebaliknya ketika saya bekerja entah dipuji entah tidak, berapapun gaji yang saya terima, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Memang tidak mudah, butuh komitmen, butuh perjuangan. Memperjuangkan yang baik itu kan tidak mudah. Kita bisa berbuat baik berkali-kali, tetapi juga bisa berbuat tidak baik berkali-kali. Pertanyaannya adalah, pilihan mana yang akan kita pilih? Sekali lagi kita diajak untuk belajar menjadi seorang hamba. Ketika hamba sudah tahu kepada siapa ia beriman, maka ia akan memberikan diri sehabis-habisnya, tidak lagi memikirkan untung dan rugi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita nyanyikan Ratu Rosari sebagai ucapan syukur dan juga permohonan kita pada Bunda Maria yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan dimakamkan, yang tempat kematian, enak surga subhanallah yang Maha Kuasa, dari setia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara sekalian, Santo Paulus menegaskan bahwa Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Yakin akan hal ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, semoga Bapa memberi gerejanya keberanian untuk tanpa malu memberi kesaksian atas Kristus serta mengambil bagian dalam penderitaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengikut Kristus di seluruh dunia, semoga mereka tetap memiliki iman yang teguh dan tidak tergoyahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan pemuka masyarakat, semoga mereka selalu menghayati hidup beriman dan bertakwa, sehingga layak menjadi panutan bagi warga masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang mengkhususkan diri untuk karya penyebaran dan pendalaman iman, semoga hidup mereka menjadi kokoh berkat iman akan Kristus dan menginspirasi banyak orang untuk berani menyediakan diri melayani Tuhan dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama kita yang miskin dan menderita, semoga mereka terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya melalui umat yang hadir di sini dan sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita semua yang berhimpun di sini. Semoga iman kita semakin teguh untuk bersaksi akan Kristus dan kegembiraan kita dalam pelayanan umat bisa menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah tinggal bersama kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing, untuk ayah, ibu, suami, istri, kakek, nenek, kakak, adik, dan siapapun yang tinggal bersama dengan kita. Semoga Tuhan senantiasa berikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga berkat yang melimpah bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di Paroki Mundilan, khususnya untuk umat yang sedang sakit, semoga Tuhan berikan kesembuhan dan ketabahan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa berikan kedamaian jiwa bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, semoga kami semakin menghayati sabda-Mu, khususnya yang kami dengarkan hari ini, dan menghayatinya sebagai pegangan hidup beriman. Sudilah pula mengabulkan doa-doa yang belum terungkap dalam doa kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang dipersembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang dipersembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Atas rahmat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Gembala kami, Engkau telah menumbuhkan benih iman yang Kau taburkan. Sudilah menerima tanda syukur atas iman kami, roti, anggur, dan seluruh hidup kami. Semoga kami tidak bertegar hati bila mendengar sabda-Mu ketika kami dalam keadaan terpuruk, sehingga seluruh hidup kami dituntun oleh iman dan firman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami, sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allah.
Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Berkat-Mu, Tuhan. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil matikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah menentukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita sampaikan damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita semua. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Anak-anak, apakah ada yang meminta berkat? Mari kita doakan doa sudah komuni bersama. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengenyangkan kami dengan roti surgawi dan mengubarkan iman kami dengan sabda ilahi. Semoga Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberi kami kekuatan dan keberanian, agar kami tidak pernah malu dan takut bersaksi tentang Kristus, sehingga kelak kami boleh menikmati perjamuan abadi bersamanya. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman gereja. Marilah kita doakan doa untuk para imam. Tuhan terkasih, aku berdoa padamu, lindungilah para imam, karena mereka itu milik-Mu. Hidup mereka terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang suci. Lindungilah mereka, sebab mereka berada di tengah dunia, meskipun mereka bukan dari dunia. Masukkan mereka dalam lubuk hati-Mu, bila nikmat duniawi menggoda dan memikat. Lindungilah mereka dan hiburlah dalam saat-saat kesepian dan susah derita, bila pengorbanan hidupnya bagi jiwa-jiwa nampak sia-sia. Lindungilah mereka. Ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun kecuali Dikau yang menjadi milik-Nya.
tapi mereka tetap memiliki hati insani dengan segala kerapuhannya. Lindungilah mereka seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata, dan perbuatannya aman terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih memberkatinya. Amin.